Pemirsa, Posmetro sekarang ada program baru, Ngobrol Politik. Hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, caleg dari Dapil 5 Kota Batam, yaitu Tulang Mider Sinaga. Selamat datang, Tulang Mider. Selamat datang Pak Arianto. Apa kabar Tulang? Sehat. Kemarin Tulang kan ikut di kontestasi pemilu pileg. Seperti apa yang Tulang rasakan? Ya, oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus nih. Pemirsa Posmetro, saya Mider Humisar Sinaga, saya adalah caleg dari Partai Gerindra Dapil 5 yang bertarung pada tanggal 14 Februari 2024 yang lewat. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Pada saat ini memang di tahun 2024 ini para caleg-caleg ini sebenarnya kalau saya pribadi mengatakan di saat saya mendaftar sebagai bacaleg dan jadi caleg, di tangan itu sudah ada kekalahan. Kenapa? Semua itu pasti. Karena di saat kita bertarung, pasti kita merebut kemenangan. Ya. Nah, itu. Jadi pertarungan ini Mas, sangat sengit memang. Apalagi di Dapil 5 itu adalah kursi yang paling terkecil di setiap dapil. Hanya 6 kursi. Ya. Jadi memang sengit kali pertarungan ini, baik dari partai, baik dari antar partai juga. Sangat sengit. Kenapa? Jumlah DPT yang ada di Dapil 5 itu kalau tidak salah saya adalah sekitar 96.000 yang akan diperebutkan untuk 6 kursi. Nah, itu apa ya data-data realnya. Tapi kan Tulang kan sudah ada rasa optimis untuk menang. Tentu setiap calon itu kan punya pemetaan. Nah, tentu Tulang sudah tahu bahwa suara saya akan sekian gitu. Tapi kenyataannya kan tidak berbanding lurus. Bisa jadi suara Tulang nanti atau sekarang sedang diperhitungan bisa di bawah atau di atas. Tapi sepertinya di bawah ya Tulangnya. Iya. Nah, kenapa bisa di luar prediksi gitu? Di luar prediksi dalam artian misalnya kemarin target 3.000 tiba-tiba cuma 2.000 gitu kan. Nah, itu apa penyebabnya? Apa yang terjadi di lapangan? Itu yang sangat kita pikirkan saat ini. Di waktu kita pemetaan daerah, setiap ada Dapil 5 ini ada 4 kelurahan. 4 kelurahan. Pertama Kelurahan Tanjung Uncang, Kibing, Buliang. Kita udah petakan itu. Dari tim kita juga udah petakan. Kita juga ambil data-datanya. Dan kalau kita lihat pemetaan dan data yang masuk ke posko kita, memang besar. Tetapi pada saat kita di tanggal 14 itu kelihatan jelas. Ternyata memang data yang masuk ke kita tuh berbanding terbalik dengan di waktu pemilihan nyoblos ya. Jadi kita evaluasi apa yang terjadi, kenapa bisa demikian kan itu yang kita lihat. Itu? Terus terang ini terbuka, tidak ada yang tertutup ini. Setiap TS itu, setiap caleg itu ya pasti ini terbuka ini ya Mas. Semua pasti saya katakan, saya terus terang bukan saya katakan harus ini si orangnya ya. Semua masyarakat udah tahu, udah ada mata terbuka bahwa itu ada serangan-serangan pajar lah yang dikatakan itu. Jadi pada saat ini yang kita lihat, kenapa masih ada terjadi hal-hal itu? Berarti ini bukan karena sakit hati ya? Bukan. Tapi memang ada dugaan serangan fajar. Sebenarnya saya bukan katakan dugaan, tetapi semua masyarakat udah tahu lah, terbuka lah ya. Kita tidak mau memang ada. Ya terus terang, kita nggak perlu ditanya sama saya, ditanya aja masyarakat itu ada nggak gitu loh. Berarti gini, kalau lihat perhitungan sementara, banyak incumbent yang terlempar lah, gagal melanjutkan, dan ada muka-muka baru. Ini lebih kepada serangan fajar. Ya saya lempar kepada masyarakat itu yang melihat nyatanya, realnya. Kita tidak bisa menduduh, Pak. Yang penting masyarakat itu masyarakat siapa ya? Ya tahu. Saya tahu terus terang aja bahwa berarti kalau melihat kondisi seperti itu, maka kalau calon itu tidak kuat secara finansial,
berarti tak akan lolos. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan. Saya berbicara dengan pribadi saya. Kalau calon lain ya urusan dia ya. Saya sebenarnya maju ini dengan satu etika, satu prinsip. Saya akan maju dengan ada komunitas, ada keluarga, ada masyarakat yang bisa melihat apakah saya ini layak untuk maju. Itu yang pertama. Itu saya jual dulu diri saya dan saya tawarkan kepada masyarakat. Terusus di komunitas-komunitas yang sering saya berbaur dengan mereka. Dan kita terus terang, walaupun saya maaf ya, suara saya sangat besar, walaupun saya katakan tidak ada saya bayar, tidak ada saya melakukan membeli suara, nggak ada. Tapi masih ada suara yang bisa ditunjukkan bahwa saya ini dipilih gitu loh. Gitu. Jadi saya jual dulu diri saya. Layak nggak saya maju sebagai caleg? Yang pertama. Yang kedua, saya berkaca pada diri saya sendiri. Kan? Saya ini siap enggak? Saya memang bisa enggak? Kan itu. Dan saya layak enggak untuk masyarakat? Gitu loh, Mas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, baru saya pertarungkan diri saya, yaitu masalah, ya biasalah, namanya politik pasti adalah biaya kan, gitu. Sampai di mana kekuatan biaya yang saya kumpulkan untuk bertarung pada di tanggal 14 itu harus saya hitung-hitung gitu loh. Jadi setelah saya hitung dan saya angkat tim, ternyata semua mengatakan layak gitu loh. Tapi pada saat tanggal 14 itulah terbalikan. Ternyata kita tak tahu. Jangan kita salahkan masyarakatnya. Maaf ya, kita tidak salahkan masyarakatnya. Kita salahkan kondisi perpolitikan tahun 2024 ini. Itu aja yang saya Jadi menurut Tulang, ini sistem harus diubah atau seperti apa? Sehingga brutalnya yang tadi Tulang bilang itu soal money politik itu bisa teratasi. Iya. Karena saya sudah terjun langsung sebagai caleg, ya memang terus terang saya katakan memang sistem harus diperbaiki. Kenapa? Memang sangat kejam. Sangat kejam buat kami caleg-caleg ini pada saat pesta demokrasi tanggal 14 ini. Sangat kejam. Kenapa saya katakan saya kejam? Udah real, terbuka itu. Dan tidak ada ditutup-tutupin lagi. Ternyata demikianlah saat ini pesta demokrasi tanggal 14 itu begitu kejamnya. Kejam arti katanya dalam hal ya, maaf, tadi Pak Haryanto bilang money politik. Itu bukan saya katakan loh, ya, money politik. Masyarakat sudah melihat jelas gitu loh. Kita tidak menuduh masyarakat itu yang salah atau yang benar, nggak tahu kita. Siapa yang salah yang benar kita nggak tahu. Apakah calegnya atau masyarakatnya atau sistemnya saya nggak tahu. Tapi itulah nyatanya. Sampai sekarang aja berita-berita masalah presiden aja sampai sekarang masih ada keberatan, tidak menerima kemenangan, artinya presentasinya sudah rendah, masih sampai beberapa jalan dilalui untuk bagaimana untuk mengganjal, ya kan gitu, Pak, sampai saat ini. Ya, kalau ini Tulang. Oke, sekarang Tulang sadar bahwa suaranya tidak akan bisa mengantarkan ke Engku Putri. Tetapi sepertinya, kalau saya lihat, Tulang begitu legowo menerima itu. Nah, resepnya apa nih biar calon-calon lain itu bisa cepat move on lah, tidak kebawa, karena jangan sampai gara-gara tidak lolos sehingga sakit jiwa gitu. Iya, makasih. Ini pertanyaan sangat bagus, terkhusus kepada saya sendiri. Dan pertanyaan ini juga mungkin, maaf ya, kepada kawan-kawan saya caleg yang belum bisa menduduki kursi di Engku Putri. Ada 3 tadi yang saya katakan. Pertama, diri kita tanya dulu ke masyarakat apa layak. Kedua, diri kita pertanyakan apakah layak bisa kepada masyarakat itu untuk menjembatani. Ketiga, masalah biaya. Nah itu ya. Jadi saya pribadi loh Mas ya, saya sebenarnya udah saya bukakan. Saya ada caleg dari Partai Gerindra, dan di dalam hati saya, saat nanti pertarungan tanggal 14, itu komitmen saya. Saya tidak akan mengadakan money politik. Kenapa? Saya katakan dalam pertarungan mulai saya menjadi caleg sampai kita persiapan, itu dananya sangat besar Mas.
sangat besar. Kenapa? Itu dana tim juga sangat besar, untuk kampanye juga, APK-nya juga, pertemuan dengan masyarakat itu sangat besar, membutuhkan dana. Kalau boleh tahu, habis berapa? Itu inter saya. Baru kedua, kenapa saya ada hitung-hitungannya, tidak membeli suara? Tim kita ini memang setiap minggu kita evaluasi di dalam mendata masyarakat. Kita buat target-target. Setiap minggu itu kita buat. Kalau tidak dapat suara untuk mendukung kita pada tanggal 5 Februari dan tidak mencukupi, terus terang kita tidak katakan, kita katakan ya ginilah kekuatan kita. Artinya pertanyaan Mas itu asik kali dengar. Ini caleg kalah tapi masih bisa wawancara dan itulah saya. Karena saya tidak, maaf ya kepada kawan, tidak menggunakan money politik. Artinya saya kalah menang. Kalau menang, sangat bersyukur tanpa. Kalah, kan ini yang saya. Jadi banyak kawan-kawan kita pada saat ini, kenapa? Nggak tahu ya, pribadi mereka. Bisa stres, bisa mungkin biaya mereka sangat besar keluar. Kosnya. Kosnya dalam arti katanya bukannya kos untuk dari dia caleg sampai mungkin tidak. Maaf itu tadi saya bilang money politiknya itu ya mungkin dia mengeluarkan dana atau jangan-jangan karena tulang tidak main duit maka tulang kalah. Ya. Tapi ini pertanyaan yang bagus ini. Terus terang saya maju sebagai caleg ini, saya terus terang dari awal saya katakan saya tidak main duit. Saya tidak mau money politik. Kenapa? Saya mau lihat dulu, apakah memang saya bisa diterima masyarakat. Contoh loh Mas, kalau memang betul-betul saya tidak diterima masyarakat, mungkin bisa kosong suara saya. Tapi sekarang belum tahu kita ya, masih belum pleno ya. Nanti pleno kalau nggak tahu tanggal 28, nggak tahu kalau salah dibenarkan, maaf. Nanti dari pos metro kan bisa komunikasi ke KPU atau ke kecamatan tanggal berapa plenonya. Saat ini masih pleno semua. Apakah ada suara saya? Kalau ada berarti masih ada orang milih saya, gitu loh. Tapi kalau ada kosong, berarti saya tak layak dong. Kita harus berani mengatakan itu. Keren, gitu. Keren. Tulang, kan dari 6 kursi ya? Iya. Yang Tulang sudah tahu dari 6 kursi itu dari partai mana? Iya. Kemungkinan, prediksi. Iya, prediksi kemarin sih pertarungan sangat sengit juga sih. Sebenarnya di sana 6 kursi. Prediksi saya ya, sebagai sahabat-sahabat saya yang caleg yang akan menuju Engku Putri, prediksi sih dari PDP itu kemarin kan ada PDP yaitu namanya satu kursi, yang namanya Tohab Erikson Pasaribu, baru dari Golkar Jimmy Nababan. Itu 1 kursi juga ya? Satu kursi baru itu enggak. Sekarang masih menjabat mereka. Baru kedua Muhammad Rudi dari Gerindra. Ini yang masih duduk ya, yang incumbent. Yang ketiga, yang keempat adalah Arlon Peristo dari Nasdem, baru Safari Ramadan dari PAN, baru Tumbuh Hutasoid ada 6 kursi. Jadi yang 6 ini bertarung. Jadi prediksi yang saya sih terus terang ya, bukan saya katakan senang apa enggak senang, ya itulah hasilnya. Kan itu hasilnya. Saat ini yang mendudukin suara terbanyak sih saya lihat Gerindra. Berarti Gerindra dapat 1 kursi ya? 1 kursi. Dan di Gerindra ini siapa suara terbanyak? Itu saya lihat datanya sih Muhammad Rudi. Ya. Berarti incumbent. Oke. Terus 1 kursi. Baru 1 kursi lagi dari ada namanya PDIP. Tapi sesuai ini. Maaf ya, karena ini tergusur ini. Iya. Ini bukannya saya katakan dia nggak layak, tapi maaf ini pertarungan. Sesuai dengan data yang suara yang terkumpul. Ternyata incumbent-nya tergusur oleh caleg baru, namanya Tapis Dabal Siahan dari Partai PDIP. Baru kedua, kalau dari Nasdem tetap Arlon Peristo masih menduduki. Baru dari PAN juga. Tetap Safari. Yang kedua, yang berikutnya kelimanya itu adalah Partai Golkar. Ternyata Golkar, ya maaf terus terang ya. Ternyata Golkar tergusur. Incumbent-nya. Iya. Dan tidak dapat kursi. Dan tidak dapat kursi. Golkar di dapil ini nggak ada kursinya. Itu prediksi saya. Iya. Yang langsung
digeser oleh dari partai PKS. PKS. Baru Sampai satu kursi. satu kursi baru. PKS ada nggak kemarin? PKS nggak ada. Ada. Ini PKS siapa nih? PKS ada namanya, lupa saya ini. Coba saya lihat dulu Mas ya. Sorry ya, aku lihat. Oh, PKS Waria Burhanuddin. Oke. Baru yang kursi keenam. keenam adalah tetap dari Hanura, yaitu Tumbur Utasoid. Jadi ada 2 incumbent yang ini prediksi ya. Prediksi sesuai dengan data yang bukan di pleno ya, masih karena kan tentu Tulang punya saksi-saksi juga ya, kita tahu lah, kita ini dari saksi-saksi kita kan, suara-suara yang masuk ke apa kita. Nah itu jadi ada 2 tergusur incumbent dan 2 masuk yang baru. Yang baru itu adalah sebenarnya kursi di PDIP ada, tapi tergantikan orangnya aja. Baru maaf, Golkar juga, Golkar malah kehilangan kursi. PKS penggantinya. Jadi baru itu yang pada saat ini yang prediksi kita sesuai dengan data-data dari saksi saya sih, karena data-data suara itu kan masuk ke kita juga di posko kita. Oke, Tulang. Terima kasih sudah memberikan masukan-masukan atau info buat kita. Kita jumpa lagi nanti dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih para pemirsa Pos Metro. Sampai jumpa. Bye.